Halo, kembali lagi di materi permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran sudah sering dan kerap kali kita dengar di kegiatan kita sehari-hari. Permintaan dan penawaran juga sering disebut sebagai demand dan supply. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat menentukan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, dapat menentukan hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga, dapat menentukan kurva permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita memasuki materinya, teman-teman sekalian sudah bisa untuk menyediakan atau menyiapkan alat-alat pembelajaran. Tahukah kamu bahwa harga suatu barang dan jasa terbentuk dari permintaan dan penawaran? Secara umum, permintaan merupakan keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, kita masuk ke beberapa penentu permintaan. Permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut, yang dominan berpengaruh antara lain adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan di masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, ramalan atau ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hal-hal tersebut merupakan hal yang relatif sulit apabila kita menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan suatu barang. Oleh sebab itu, dalam menganalisis teori permintaan, perlu untuk dibuat analisis yang lebih sederhana, di mana perlu menjadi pertimbangan penting adalah analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harganya. Sehingga, dengan kata lain, dalam teori permintaan yang utama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang terhadap harga barang tersebut. Hal tersebut diasumsikan bahwa faktor-faktor lain yang tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Tetapi, asumsi ini tidak berarti bahwa kita dapat mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Sedangkan penawaran adalah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Perilaku penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang lain atau yang sejenis, yang ketiga biaya produksi, dan terakhir teknologi. Untuk menganalisis penawaran, cara yang digunakan relatif sama dengan cara dalam menganalisis permintaan. Lalu, bagaimana hukum permintaan dan penawaran? Ketika kita berbicara mengenai tentang hukum permintaan, maka kita melihat dari sisi konsumen atau pembeli. Jika harga barang yang dikonsumsi konsumen naik, maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang mereka konsumsi. Sebaliknya, jika harga barang yang dikonsumsi mengalami penurunan, maka konsumen akan menambah jumlah barang yang dikonsumsi. Kemudian, jika kita berbicara mengenai hukum penawaran, maka kita akan melihat dari sisi produsen atau penjual. Jika harga barang yang dijual oleh produsen naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan atau yang dijual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga barang yang dijual turun, maka seorang akan mengurangi jumlah barang yang ia jual untuk mengurangi jumlah kerugian yang semakin besar.
Untuk mengetahui gambaran kurva permintaan dan penawaran, berikut akan ditampilkan kurva yang menggambarkan hubungan harga dan jumlah barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang dikonsumsi konsumen semakin sedikit. Garis ini disebut sebagai kurva permintaan. Nah, lalu coba kita bandingkan sebagai seorang produsen. Ketika harga barang naik, maka dia akan terus menambah jumlah yang ditawarkan. Garis ini disebut sebagai kurva penawaran. Nah, titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran adalah harga keseimbangan atau sering disebut dengan equilibrium price, di mana harga dan jumlah yang diminta oleh konsumen sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Dalam ilmu ekonomi, utamanya dalam hal analisis permintaan, perlu dipahami perbedaan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Yang dimaksud dengan permintaan adalah gambaran mengenai keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta diartikan sebagai banyaknya permintaan atas suatu barang pada tingkat tertentu. Misalnya, buah durian yang diminta sejumlah 450 buah dengan harga 20.000. Kurva permintaan pada umumnya mempunyai sifat menurun dari kiri atas menuju kanan bawah, karena sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta mempunyai sifat hubungan terbalik sesuai dengan hubungan permintaan. Baiklah, masuklah kita pada bagian akhir. Kiranya pemaparan materi kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih.